Masih tentang politik, Ustadz. Apa hukumnya saling menyerang kubu lawan politik utamanya di sosial media seperti yang kita lihat saat ini, Ustadz? Ya, ini juga di antara sisi-sisi negatif dari sosial media adalah tidak sulitnya mengontrol apa yang terjadi di sana. Ya, tidak ada yang bisa menjadi editornya. Ya, tidak ada yang bisa memvalidasi satu info dan satu tulisan dan seterusnya. Karena itu sering terjadi, ya, seorang membuat opini-opini yang tidak tepat, ya, lalu ditanggapi, lalu saling menyerang satu sama lain. Kita perlu melihat sebenarnya apa isi konten dari tulisan tersebut dan kenapa terjadi saling menyerang, ya. Kalau sekedar pembahasan-pembahasan yang sangat sepele, pembahasan-pembahasan yang tidak terlalu berharga, ya, tidak ada terkait dengan persoalan-persoalan agama, ya, maka seharusnya dihindari, ya, debat-debat kusir, ya, apatah lagi kalau cuma sekedar membahas masalah-masalah yang sifatnya pribadi-pribadi orang, mencari aib-aib hanya pribadi-pribadi yang tidak terkait langsung dengan persoalan kenapa kita memilih si fulan dan kenapa kita tidak memilih si alan umpamanya. Ya, seharusnya kami nasihatkan kepada para penggiat medsos itu untuk lebih dewasa, ya, dan untuk lebih melihat hal yang paling prinsip, ya, dalam masalah-masalah seperti ini. Sehingga ketika kita mau mengkritik, mau mengoreksi, maka dia seharusnya karena terkait dengan persoalan agama kita, bukan persoalan pribadi kita. Ya, jadi tidak bisa dipungkiri, memang banyak sekali tulisan-tulisan yang mungkar kita dapatkan di medsos. Ya, ada tulisan-tulisan yang berbau kekufuran, kemunafikan, ya, dan hal yang sangat mungkar. Maka ini sebenarnya tidak bisa juga didiamkan. Tapi kadang juga, ya, menyikapi sesuatu yang sudah berlebihan, ya, dengan diam dan tidak menghiraukannya, kadang itu juga menjadi salah satu sebab menghentikan kelakuannya, ya. Karena ada juga seorang kadang memancing kita dengan hal yang sepele, lalu kita layani dan akhirnya dia senang, lalu disitulah dia terus berbicara dan terus nulis, sehingga kita akan tersita waktu kita untuk hal yang sangat sepele, lalu begitu banyak waktu yang terbuang untuk hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Jadi kita kesimpulannya perlu kita melihat substansi persoalan dan dalam persoalan apa kita saling menanggapi. Ya, jadi kalau hal yang sifatnya tidak terlalu prinsip, tidak terlalu penting, tidak terkait dengan maslahat dan mudarat untuk kaum muslimin, sebaiknya dihindari, ya, karena sebagian seperti yang kami katakan tadi, ada juga orang yang mau numpang tenar, mau menjadi terkenal hanya dengan memunculkan wacana-wacana yang baru atau hal yang membuat dia mendapatkan pusat perhatian. Maka orang semacam itu kadang ditinggalkan justru merupakan jawaban yang bijak terhadapnya. Jadi mungkin perlu dihukumi kasus per kasus, ya, tidak bisa kita katakan secara general. Iya, general bosnya harus jangan ditanggapi sama sekali, atau kita mengatakan selalu perlu ditanggapi. Saya kira tidak seperti itu, tapi kita hukum dari satu persoalan ke persoalan yang lain. Jadi kasus per kasus kita hukumi dan tidak kita mengeneralisir persoalannya. Wallahu a'lam.